mendisiplinasikan modul strategi keempat budaya positif bersama rekan saya, Ibu Rabia Sudirman, SPD. Pada diseminasi kali ini, saya bersama Ibu Rabia telah membagi materi pada modul budaya positif. Dan saya mengambil yang pertama materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kedua 5 posisi kontrol, dan yang ketiga segitiga restitusi. Pemaparan dari materi dari Ibu Rabia Sudirman. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Sri Wanarti Hasan MPD untuk materi 5 posisi kontrol guru, restitusi, dan 5 kebutuhan dasar murid. Untuk itu, tolong saya serahkan kepada Ibu Sri Wanarti Hasan. Menghangatkan kita ice cream dulu ya, boleh? Boleh, sekarang ice berdiri ya? Ya. Musiknya tidak ada, tapi pakai gerakan. Contohnya begini, 1 tambah 1 ikuti saya sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, boleh? Nah, berdiri, ikuti saya. Oke, sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih. Tepukkan untuk diri sendiri. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan. Yang berikut, saya berdiri di sini kapasitas sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Jadi saya bukan untuk mengajari atau teman-teman, tapi saya hanya ingin berbagi pengetahuan apa yang sudah saya dapatkan bersama teman-teman berempat di modul studi keempat ini tentang budaya positif. Ternyata modul ini sangat perlu untuk didiseminasikan, karena ternyata selama ini kita harus mengetahui mengapa anak ini sering melakukan pelanggaran. Apakah ada yang ingin, apakah ada kebutuhannya atau seperti apa, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Mari kita di modul saya, di materi saya ini. Kalau tadi Bu Rabia dengan materi dihukum dengan penghargaan, apakah penghargaan itu menurut pertanyaan Ibu Heri tadi yang sering memberikan kue, bagi uang, bagi apa saja, bagi bintang, dan ternyata menurut Ibu Rabia tadi bahwa itu kurang efektif. Ya, jadi yang ini saya punya pertanyaan teman-teman. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak setuju? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, atau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang ingin berargumen, teman-teman? Kira-kira teman-teman setuju atau tidak setuju? Kalau ada anak yang terlambat, kasih saja dia hukuman membaca, atau hukuman itu bisa mendisiplinkan. Misalnya, yang terlambat itu bisa lari lapangan 10 kali putaran, atau sering juga kita suruh dengan membersihkan WC yang biasa di sekolah ini ya. Ya, Ibu Nur mungkin ada argumen, silahkan. Jadi terima kasih atas kesempatan. Jadi menurut saya untuk yang nomor 1 ini, saya sangat setuju. Saya setuju. Kenapa? Karena hukuman merupakan salah satu, menurut saya ya, setuju. Kenapa? Hukuman merupakan salah satu strategi guru untuk mendisiplinkan anak. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif ini, membaca, membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, jadi di hukuman ini
kita juga perlu memikirkan. Jadi hukuman itu tidak bisa berupa fisik atau menyerang psikis atau mentalnya. Jadi salah satu pemberian hukuman itu saya setuju karena walaupun tidak efektif, tetapi paling tidak 0,1% itu ada peningkatan. Kemudian yang ketiga, saya setuju memberi penghargaan dapat meningkat. Punya kewajiban harus sholat, tetapi ketika dia sudah lakukan, jadi itu bukan lagi kewajiban, tetapi sudah jadi kebutuhan. Ya, jadi kalau misalnya kita memberikan, jadi kalau kita misalnya memberikan penghargaan, paling tidak, punya motivasi itu dalam diri anak. Saya harus berbuat yang seperti ini, ya. Walaupun awalnya memang dia ingin mendapatkan hadiah. Dari saya tadi nomor 1 itu Ibu Nur mengatakan yang mana Ibu Nur setuju untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi kalau menurut saya tidak setuju. Saya tidak setuju yang mana dikatakan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Karena kalau kita berikan hukuman kepada anak, di sini memberi cara tepat memberikan hukuman kepada anak itu hanya akan membuat mereka membuat perbuatan mereka atau kesalahan mereka berulang-ulang. Yang tepat akan mereka akan ulangi lagi kesalahan mereka ini dan setelah mereka berbuat. Baik. Ya, terima kasih untuk tanggapan yang luar biasa dari Ibu Ning dan Ibu Nur. Di sini Ibu berdua punya pandangan yang berbeda, yaitu ada yang setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan dan ada yang juga yang tidak setuju. Nah, yang berikut, mari kita ke materi kebutuhan dasar. Sebelum kita ke kebutuhan, saya ingin menyentuh sedikit tentang makna pendidikan oleh KHD. Jadi pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Kamu harus nilai 100. Pelajaran bahasa Inggris harus nilai 100, yaitu menuntut. Jadi pendidikan itu seharusnya menuntun. Yang seperti apa? Jadi siswa itu bukanlah kertas kosong yang bisa diisi sesuai dengan kehendak pendidik. Kalau yang tadi berarti dia dipaksa untuk guru bahasa Inggris dapat 100. Jadi dia itu bukan sama tahu ini anak tidak suka dengan bahasa Inggris, tapi kita paksa dengan maunya anak, maunya guru, berarti guru sudah menuntut, bukan lagi menuntun. Jadi siswa itu bukanlah kertas kosong yang bisa diisi sesuai dengan kehendak pendidik, dan siswa juga belajar dengan minat dan bakatnya. Dan pendidik harus menuntun agar siswa tidak kehilangan arah, dan guru hanya menemalkan laku siswa atau budi pekerti yang baik. Yang berikut itu pendidikan harus memerdekakan. Mengapa siswa harus belajar dengan perasaan yang bahagia tanpa tekanan, dan mereka harus belajar sesuai dengan karakteristiknya dan kemampuannya. Tidak ada paksaan. Ya, berikut sesuai dengan Quran Allah dan zaman. Jadi jangan sampai guru akan tertinggal daripada anak. Anak sudah tahu menggunakan aplikasi Padlet, tapi gurunya belum tahu. Seperti itu. Jadi jangan sampai anak lebih pandai daripada gurunya. Jadi ajarkan anak sesuai dengan Quran Allah dan Quran zaman. Jadi sekarang ini anak itu dalam era milenial, ya. Jadi belajarkan anak bukan hanya dengan textbook, tapi juga dengan pendekatan dengan teknologi sesuai dengan Quran zaman. Itu konsep pendidikan menurut KHD. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ternyata anak itu ketika melakukan kesalahan, ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kebutuhan apa saja? Ada 5 ternyata kebutuhan dasar manusia ini. Jadi saya dan ibu-ibu dan anak-anak kita itu punya 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Berarti kebutuhan penguasaannya tinggi. Jadi jangan hukum dia dengan kesenangan. Yaitu akan menjadi, karena dia punya kebutuhan itu, penguasaannya lebih tinggi. Kemarin waktu di modul 1.4 ini kami diberi sebuah angket untuk merefleksi diri. Ternyata kalau saya pribadi, saya punya kebutuhan di kesenangan. Saya suka tertawa, saya apalagi itu ya. Kalau Ibu Rosa kemarin penguasaan, dia tidak ingin salah. Kalau Ibu Ramia itu kebutuhannya di mana, Bu Ramia? Kesenangan. Kesenangan. Oke. Ternyata ya, setiap orang itu punya beda-beda. Nanti akan saya, dia ini terlambat. Kenapa? Ada 5 kebutuhan yang harus dia penuhi.
entah itu dia ingin dipuji gurunya, atau ingin perhatian gurunya, atau dia punya kebebasan, atau dia punya kesenangan untuk terlambat, atau dia ingin bertahan hidup. Kita tidak tahu di rumah dia lagi sementara buka pisang goreng untuk ibunya dijual, untuk dijual ibunya dia harus membantu, atau dia ingin diperhatikan, kasih sayang. Ternyata kita mau terlambat supaya tiba Arlan mau tanya-tanya, contoh. Atau dia punya juga ingin kebebasan. Saya malas di sekolah itu, soalnya lebih dekat main FF di rumah. Itu kebebasannya agak terkungkung. Yang berikut, kesenangan. Ini kebutuhan bertahan hidup. Yang ini, yang saya bilang, dia bertahan hidup itu berhubungan dengan bagaimana dia survive, atau kebutuhan yang bersifat fisiologis bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya seperti itu. Ada hal-hal yang ingin dia harus penuhi, dan ternyata anak itu yang itu membuat dia melakukan sebuah kesalahan. Kalau anak bersalah bukan berarti disengaja, tapi ada salah satu dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi jangan suka marah-marah Bapak Ibu. Kamu terlambat. Kau ini terlambat. Padahal dia tidak tahu ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Entah dia mau cari perhatiannya guru agama yang tipe Arifin, seperti itu. Jadi caranya bagaimana untuk mengetahui? Melalui segitiga restitusi. Setelah ini, jadi yang berikut kebutuhan kasih sayang. Ini kasih sayang itu dia ingin berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima, ya. Berarti kayak orang kurang kasih sayang di rumah. Biasa anak-anak broken home, ya. Berarti Bapak Ibu harus tahu latar belakangnya apa. Mengapa ini anak sampai seperti ini? Nah, itu yang akan dibahas dengan restitusi. Ini untuk kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut kebutuhan penguasaan. Nah, ini yang berhubungan dengan kemampuan. Anak-anak yang pintar. Nah, ini ketika ada anak yang pintar, satu waktu dia tidak bisa mengerjakan tugas. Karena itu Bapak Ibu anak-anak, ya, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini anak-anak, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri, dan kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kan soalnya itu soal bakat, jadi harus ditebalkan. Gurunya jangan lagi memberikan hukuman, tapi hanya menebalkan laku sesuai dengan konsep pendidikan dari KHD. Yang berikut kebebasan. Nah, ini kebutuhan untuk bebas, untuk memiliki kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan ini tidak ingin menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebutuhan tentang kebebasan. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau ada siswa yang ingin tertawa, berarti kebutuhan kesenangan sudah terpenuhi. Seperti itu. Jadi jangan marah, tapi tetap dikontrol, ya. Jadi Bapak Ibu hanya menuntun, bukan menuntut, ya. Hanya dituntun, berarti 8% yang punya keterampilan sudah ada dan potensi yang ada di dalam diri segitiga materi apa itu? Gunung es, teori gunung es. 88% dia punya potensi yang ada di dalam diri yang belum dikeluarkan, dan tugas guru adalah mengeluarkan yang 88% itu. Jadi yang tampak teman anak-anak ini hanya 12% Bapak Ibu. Iya, hanya 12%, hanya penampilan luarnya. Jadi bagaimana caranya dia sampai melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, dan sampai dia tidak kerja tugas, berarti ada di dalam 88% itu. Tugas guru adalah untuk mengeluarkan yang 88% itu ke permukaan. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, tugas besar. Nah, yang ini, setelah tadi 5 kebutuhan dan ini adalah 5 posisi kontrol. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Teman. Iya. Tentu saja di 1-5 ini ada yang namanya identitas gagal dan ada yang identitas
sukses. Di 1 sampai 3 ini sayangnya masuk dalam identitas gagal. Dan 4 sampai 5 itu di identitas sukses. Dan yang disarankan pada posisi yang mana? Posisi manajer. Tentu saja tidak menjadi Power Rangers yang langsung berubah menjadi manajer, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus belajar bersama. Oleh karena itu saya dan teman-teman CGP lain membagikan materi ini didiseminasikan kepada teman-teman guru di sekolah. Nah, mari kita lihat bagaimana yang posisi penghukum. Ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu seperti ini. Patuhi aturan saya, awas. Ya, betul, diancam ya. Awas kalau tidak bawa buku, awas kalau tidak kerja tugas. Begitu. Kamu ini selalu saya salah, atau selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kata-kata kalau orang yang kalau siswa yang terakhir kumpul pekerjaan, iya selalu. Nah, jadi saya rasa Bapak Ibu tidak ada ya seperti itu. Nah, hasilnya seperti apa ini hasil? Kalau kita orang berpihak sebagai posisi penghukum, yang kemungkinan murid marah dan menendang Bapak Ibu, atau bersifat agresif, bisa jadi sesudah dia kembali duduk di tempat duduk, murid akan mencoret-coret bukunya atau meja, atau bahkan lebih buruk lagi dia dendam. Oh, kasih biar tiba-tiba motor ini sebentar saya mau kasih kempes. Nah, itu sudah niatan untuk dendam. Karena saking dongkolnya, ketika dia dilarang, dimarahi ibu gurunya, sementara itu dia posisi berontak, dia tidak dikeluarkan dalam bentuk coretan, dalam bentuk bisa jadi yang lebih parah itu melihat motor atau mobil oleh ibu guru, dia akan menggores kendaraan dengan paknya. Yang berikut, posisi pembuat merasa bersalah. Nah ini nih, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Atau berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu ya. Ini kata-kata dari seorang pembuat merasa bersalah. Misalnya ada siswa datang terlambat. Misalkan siapa yang sering terlambat? Fajar, kenapa kau terlambat? Tidakkah kamu kasihan saya sebagai guru piket? Saya ini sudah datang pagi, bahkan saya lebih dulu datang daripada kalian. Nah ini pembuat merasa bersalah. Pembunuh ini Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah ini lebih kejam daripada penghukum. Kalau penghukum langsung bisa dilihat, angkat kaki satu atau dimarah-marahi secara verbal maupun secara fisik. Tapi saya rasa fisik sudah kurang, cuma verbal ya. Jadi ini yang membuat merasa bersalah ini sama dengan pembunuh berdarah dingin. Dia mengancam emosi. Kalau yang tadi mengancam fisik, kalau ini dia agak ke emosi. Jadi murid akan merasa bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu guru dan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Bisa jadi dengan kata-katanya, biasa ini menyalahkan. Misalkan begini, apakah kamu tidak sayang sebentar ibu kayak kepala sekolah lihat kamu tidak belajar? Misalkan ada guru kelas yang tidak ada gurunya, kemudian dia ribut bermain di luar. Guru pikir bilang, kalau sedikit itu kenapa tidak belajar? Kamu tidak sayang? Kamu ibu kepala sekolah lihat nanti saya yang dimarahi sebagai guru piket. Itu membuat merasa bersalah. Tanpa hukuman, tanpa fisik, tapi dia telah melukai emosi, mental ya. Mentalnya anak-anak sudah dia bunuh secara perlahan. Jadi ini lebih berat daripada posisi penghukum. Kalau penghukum mungkin cuma disuruh menyapu, kalau ini dipukul di dalam perasaan. Dan yang salah dan yang saya harus akui, saya ada di posisi yang ini. Saya dan teman-teman itu diminta untuk merefleksi diri. Saya mengakui bahwa saya ada di posisi pembuat merasa bersalah. Kalau Ibu Elvi lagi di posisi yang lain, Ibu Rosa juga di posisi lain, Ibu Rabia mungkin di posisi yang lain. Cuma harus saya akui, saya berada di posisi ini. Jadi bagaimana merubahnya? Melalui restitusi. Yang berikut, teman. Nah ini, tanpa kita sadari, teman ini juga merusak mental anak, membuat ikatan. Ya, yang ini, ayah bangkulah. Dewi Bapak ya. Ini. Semua Ayah ingat. guru semua. Iya, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Betul. Ya, dia akan mengungkit. Semua. Ya, posisi teman. Ya, kita mengetahui pertama, kita berpikir pertama teman ini adalah posisi yang baik ya, membuat ada gap antara murid dan siswa, murid dan guru. Padahal semua tidak boleh. Iya. Iya. Jadi ya sudah, dia kali ini tidak apa-apa. Nanti
nanti ibu bantu bereskan. Dia ada pakai orang dalam. Bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke bapak ibu, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Nah ini sambil tertawa. Kamu konsisten hukum buka kalah marah-marah. Nah yang ini dia sambil tertawa ringan. Karena sebab utama, ya, sebab biasa. Bisa jadi kalau sebab utama, sebab biasa tidak akan ada lagi hukuman. Biasanya kalau si Fadi dengan hukuman mencangkul, nah kalau ini mungkin iya silakan masuk saja di kelas nak, ya seperti itu. Pernah tidak bapak ibu seperti ini? Ya jadi posisi teman. Jadi masih dalam identitas gagal. Iya. Yang ini yang keempat. Nah yang ini pemantau. Ini pemantau. Ini mulai lebih baik sedikit karena memantau dengan posisi manajer itu posisi identitas sukses. Nah yang ini posisi memantau berdasarkan peraturan, dia akan mengingatkan konsekuensi, dia akan ingatkan. Misalkan siapa? Syukur ingat tidak kesepakatan yang sudah kita buat tentang waktu penerimaan siswa baru? Kalau yang terlambat diapakan? Baca doa. Baca doa misalnya. Nah, seperti itu. Jadi posisi pemantau ini dia akan mengingatkan konsekuensi. Jadi apa yang sudah menjadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah, itu yang akan diingatkan kalau dalam posisi pemantau. Jadi hanya mengingatkan apa yang sudah menjadi kesepakatan, ya. Jadi hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena tidak melanggar salah satu peraturan sekolah dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Karena hanya mengingatkan ya. Kalau yang terlambat apa? Kalau yang siswa yang membuli apa? Jadi seperti itu konsekuensinya di dalam posisi pemantau dia hanya mengingatkan. Yang berikut yang terakhir, yang ini yang posisi idealnya. Jadi tugas seorang manajer bukan hanya mengatur perilaku, tapi juga membimbing, mengatur diri sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompok, tapi mengembalikan murid kepada kelompoknya dengan perasaan yang lebih kuat. Jadi ketika murid itu kita beri hukuman, kita tidak tahu mentalnya seperti apa ya. Jadi dengan posisi manajer ini dia akan kembali ke kelasnya, ke teman-temannya dengan perasaan yang lebih baik dan lebih kuat lagi. Dari 5 posisi kontrol seorang guru, pencapaian seorang manajer adalah pribadi yang baik, mandiri, bertanggung jawab, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ini adalah contoh ketika guru dan siswa untuk posisi manajer. Dengan ada tulus bahasa dan aku mendekat ke murid. Adi, apakah kau mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Seperti itu. Jadi pakai ya. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Bukan sejam berapa sekarang? Nah, jam 7. Kamu terlambat? Tidak seperti itu. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini percakapan antara guru dan siswa dalam posisi manajer. Nah ini yang saya bilang tadi. Ini identitas gagal itu kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses berasal dari kontrol diri, menghargai diri sendiri, dan posisinya tentu saja posisi manajer. Yang terakhir restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu menurut Diana Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Ada 3 segitiga, pasti saja ada 3 sisi ya. Yang pertama menstabilkan identitas, sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah, sisi ketiga menanyakan keyakinan. Sebuah segitiga bukanlah segitiga namanya kalau hanya 2 sisi. Begitu kemudian bermatematika. Jadi segitiga itu ada 3 sisi. Jadi ketika salah satu sisi Bapak Ibu tidak laksanakan, namanya bukan segitiga, restitusi. Jadi harus berurutan.
Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa menstabilkan identitas itu? Yaitu mengubah identitasmu anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan. Misalnya begini, Faldi, kamu tahu tidak bahwa kamu yang kamu lakukan ini benar atau salah? Nah, kita pancing dengan itu. Jadi biarkan anak yang mencerna. Oh, kira-kira kalau membuli teman ini, bilang anak dengan DP orang tua, sebut-sebut nama orang tua. Nah, kira-kira itu baik atau tidak? Nah, begitu. Itu dalam sisi pertama, menstabilkan identitas. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan. Ini yang saya bilang tadi. Semua yang dilakukan murid itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar tadi. Sehingga murid berbuat kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan identitas. Faldi, kira-kira kamu mau jadi siswa yang seperti apa? Atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, Faldi? Seperti itu. Ini adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Bisa langsung dipraktekkan, entah besok piketnya siapa boleh langsung menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang itu punya salah, dan itu manusiawi. Ibu juga pernah salah, Fahri juga punya salah, begitu. Itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Diakui dulu, jangan sampai anak-anak ini kan sudah dibully, sudah menangis, sudah kesakitan. Jadi jangan bilang, kenapa kau sakit? Bukan seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita stabilkan dari marah-marah, kita tenangkan, kita tanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah berbuat salah. Iya, Bapak Ibu kan pernah berbuat salah. Jadi jangan menghakimi anak, jangan menuntut. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya hanya ingin mencari solusi. Ini kata-kata ketika menstabilkan identitas. Jadi ketika anak datang langsung distabilkan identitasnya, langsung ditenangkan. Berbuat salah itu tidak masalah. Setelah itu, ibu tidak ingin mencari siapa yang salah. Mari sama-sama kita cari solusi. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ya, yang ini kita mulai validasi, kita mulai pancing kira-kira apa yang membuat dia salah itu. Padahal kamu bisa melakukan dengan kita mulai tenangkan dengan mulai mencari apa kira-kira yang menjadi pokok permasalahan ini. Dan kamu harus mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah kita sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ini ada Fajar yang malas-malas belajar bahasa Inggris, dan ternyata dia langsung ditegur gurunya. Fajar, coba maju ke depan, kau jawab soal ini. Ini Teh Fajar gara-gara ibu guru bahasa Inggris lihat dia hanya bermain, tidak kerja tugas, langsung Ibu Sul minta dia untuk mengerjakan. Coba maju Fajar, kerjakan soal. Nah, kira-kira itu posisi apa? Posisi pemantau, posisi teman, posisi membuat merasa bersalah, atau posisi membuat merasa bersalah. Nah, yang ini. Gimana kamu Fajar? Fajar pun kembali dulu. Iya, yang ini. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah. Saya pasti kita sebagian kita pernah mengeluarkan kata ini ya Bapak Ibu. Misalnya kalau siswa yang terlambat, seperti apa yang kita stabilkan dulu identitasnya. Terlambat itu setiap orang pernah terlambat, ibu juga pernah terlambat. Kita stabilkan. Mulai kita tanyakan, apa yang membuat Angel terlambat padahal rumahnya dekat. Nah, kita mulai tahu kebutuhannya apa. Kira-kira dia ini adalah apa, dan itu iya. Nah, setelahnya berarti dia ingin diperhatikan. Yang berikut, nah setelah itu kita sudah dapatkan, kita mulai menanyakan keyakinannya. Bagaimana Angel? Apakah Angel sudah lupa yang sudah kita sepakati pertama? Kalau yang terlambat biasanya diapakan? Nah, setelah itu langsung kita bangun emosinya. Kira-kira setelah ini Angel kelas, dan ini keyakinan kelas yang sudah saya dapatkan untuk siswa. Ternyata seperti penyampaian Ibu Rabia tadi bahwa tidak bisa ada kayak kata-kata dalam keyakinan kelas dalam
kalimat negatif ya. Dilarang terlambat atau dilarang kerja tugas. Dilarang tidak kerja tugas. Jangan. Ya, jangan menyontek. Atau jangan buang sampah sembarangan. Kita boleh rubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Atau jangan menyontek berarti saling saling menghargai pekerjaan teman seperti itu. Sebelum saya tutup materi tentang restitusi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan, saya ingin menayangkan sebuah video untuk Bapak Ibu. Semoga terinspirasi. Sabar. Será que eu vou pagar aqui? ऐसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है तेरे जोर का है तू बता दे और चुके तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा Video singkat, kira-kira maknanya apa Bapak Ibu? Satu pekerjaan juga bisa kerjakan bersama-sama dan pasti akan bisa diselesaikan. Iya, satu pekerjaan yang bersama, kerjaan bersama bisa diselesaikan. Iya, intinya adalah mulai dari diri, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau anak itu tidak tergerak, maka yang lain tidak akan tergerak. Bahkan tadi orang-orang lihat hujan, makanya orang malah pergi mengangkat kayunya, tidak ada yang peduli. Iya. Kalau bukan Ibu Hen yang mulai untuk merestitusi anak, siapa lagi? Kalau bukan Pak Arlan yang mulai merestitusi anak, siapa lagi? Jangan pikirkan bahwa tidak akan berubah anak-anak. Tidak, Bu. Kita mari sama-sama praktekkan dan kita lihat perubahannya seperti apa. Dan restitusi ini pernah ada pertanyaan seperti ini. Apakah restitusi ini maksimal untuk sebuah pelanggaran yang berat? Kira-kira maksimal atau tidak? Iya. Kita mulai dari hal yang kecil dulu. Kita restitusi. Kalaupun tetap belum berubah, berarti kita home visit, kita ke guru BK, karena ini restitusi dari gurunya, dari guru mata pelajarannya. Jadi kalau belum tetap berubah, kita serahkan ke guru BK, kita undang orang tuanya, kita ke kepala sekolah, ya seperti itu. Jadi kita tetap berpikir positif bahwa orang anak-anak pasti akan berubah melalui pendekatan-pendekatan yang pasti kita ketahui dari 5 kebutuhan dasar anak itu, yang selama ini kita tidak pernah mengetahui apa kebutuhannya. Jadi mulai sekarang kita mulai tanya-tanya, di antara kita orang anak perwalian 20 orang ini pasti punya kebutuhan yang berbeda. Saya saja berbeda dengan Ibu Rosna dan Ibu Rabia dan Ibu Elvi. Pasti di antara yang bersaudara pasti berbeda. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari Ibu Sri Minarti Hasan. Untuk itu pada materi yang kedua, saya buka lagi pertanyaan dua karena pertanyaan di sesi pertama belum terjawab secara keseluruhan. Jadi untuk itu saya persilakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya mengenai 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar sampai dengan restitusi, saya persilakan. Mending membalikan kepada siswa.
kita guru sudah berusaha melakukan upaya-upaya untuk bisa misalnya mengembangkan bakat siswa, bagaimana kita bisa membuat siswa itu bisa nyaman dengan pembelajaran dalam kelas. Kemauan untuk berubah semua sudah kita lakukan, yang pada ujung-ujungnya guru juga yang akan disalahkan. Sekarang kan kita sudah tidak bisa memukul siswa, menghukum secara fisik. Tetapi dengan kita lihat perkembangan yang sekarang ini, kalau kita hanya ini siswa dengan suara yang lemah lembut, ya, dengan keadaan siswa yang sekarang ini, saya rasa kurang efektif, ya, kurang berhasil yang kita lakukan. Karena dengan begitu banyak pengaruh dari luar, apa yang kita lakukan ya seakan hanya sia-sia. Dan yang ujung-ujungnya orang sudah home visit, sudah sampaikan ke BK, tetapi ya tetap guru yang salah, ya. Jadi kira-kira bagaimana kiat-kiatnya supaya apa yang kita takutkan selama ini, siswa yang yang tidak bisa kita atasi dengan yang lemah lembut, bagaimana kita mengupayakan itu, trik-triknya, supaya, karena kalau saya termasuk ya emosinya masih masih mungkin perlu banyak belajar lagi, ya. Terima kasih. Lanjut. Oke. Ya, terima kasih. Dari semua penjelasan atau materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Sri Winarti Hasan tadi, memang segitiga restitusi ini memang sangat-sangat mudah. Sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan, sangat mudah. Namun mungkin seperti yang dikatakan juga tadi Ibu Nur, itu karena zamannya sekarang, ya, anak-anak sekarang sangat yang susah untuk menerapkan yang seperti itu. Ya, jadi tadi saya lihat ada penjelasan Ibu Rabia, katanya konsisten, harus konsisten, berarti kita tidak boleh menyerah, harus menggunakan segitiga restitusi ini terus. Namun ketika kita mungkin dalam diri sudah berusaha tes, ya, di dalam diri itu sudah berusaha untuk menjadi guru untuk menjadi guru yang menjalankan segitiga restitusi ini. Saya juga kadang tema, misalnya ya, ini contoh kasus. Itu di lingkungan kita itu membersihkan lingkungan sekolah kan. Setiap pagi itu anak-anak selalu datang tiap hari untuk lebih awal masuk sekolah agar sama-sama membersihkan. Nah, ada siswa yang datang terlambat. Hukuman yang selalu kita berikan itu adalah membersihkan di lingkungan apa yang belum bersih. Nah, selalunya seperti itu. Apakah itu termasuk hukuman atau bagaimana? Karena mau saya penjelasan tadi itu saya jadi ragu-ragu memberikan hukuman apa sebaiknya. Ya, ragu-ragu. Dan ada hukuman-hukuman yang sebelumnya diterapkan itu saya juga suka. Contohnya ada yang terlambat. Terlambatnya itu diberi hukuman kali-kali atau tidak salah perkalian, ya. Nah, akhirnya anak-anak disuruh kali-kali ini, kali ini, kali itu. Namun orang-orang
orang yang mungkin sudah pandai untuk menghafal itu mereka senang, ya senang, oh cuma begini. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah datang cepat membersihkan? Oh, tadi enak sekali mereka tidak bersih-bersih setiap pagi, hanya sekali datang hanya diberikan hukuman menghafal. Saya juga tahu hukuman itu, mending saya pura-pura ini dulu supaya dikasih pelajaran seperti itu. Untuk memberikan hukuman apa, apakah memang ini suatu hukuman atau apa? Saya sudah bingung yang mana ini hukuman yang mana. Saya jadi bingung ceritanya memberikan apa kepada anak ini seperti itu. Dan kemudian saya juga tadi saya berteriak mau kontrol ya. Saya berteriak itu saya termasuk teman, ya. Saya juga salah satu orang yang kasihan sama anak-anak. Kalau ada yang terlambat, saya bisikin, saya datang, saya panggil. Nah, kenapa terlambat? Dia bilang, ibu, terlambat bangun. Selalu itu dan selalu itu. Loh, kenapa terlambat bangun? Begadang ibu. Selalu itu, dan selalu saya ingatkan, jangan begadang begini, ingat sekolah begini dan sebagainya. Nah, setelah itu saya bisikin seperti ini. Nah, kamu tidak kasihan teman-temanmu tadi itu sudah membersihkan pada pagi loh. Boleh tidak kamu angkat saja itu yang di depan supaya teman-teman lihat kamu juga bekerja. Apakah itu termasuk hukuman atau apa? Terima kasih. Tanya aja kamu. Iya. Mungkin ini bukan bertanya, tapi kita sharing sedikit apa yang sudah tadi saya dengar dari Martina. Oke, di sini kita yaitu disiplin positif, maksudnya menilai itu disiplin positif yang berpihak kepada siswa, nah, yang berpihak kepada murid. Jadi kita itu sebagai guru, nah tadi yang dikatakan Ibu Heni, kenapa kamu terlambat bangun? Ya, jadi kita sebagai guru itu paling kita harus bilang begini, ya mungkin ini kamu sudah membuat kesalahan kamu datang ke sekolah terlambat karena terlambat bangun. Apa kira-kira yang harus Rivaldo mau bikin supaya Rivaldo itu mau datang di sekolah tidak mau terlambat? Kenapa alasannya Rivaldo sampai terlambat? Saya lambat tidur, Bu. Nah, apa kira-kira supaya Rivaldo besok ini mau datang di sekolah tidak mau terlambat? Pasti Rivaldo mau cepat tidur kan? Dia bilang iya ibu mau cepat tidur. Besok lagi kita akan lihat, karena kesepakatannya kita anak ini sudah jadi fokus penilaian kita bahwa hari ini dia ini terlambat. Kita akan lihat setelah kita dekati anak ini, setelah kita beri arahan atau beri apa ya, seperti beri arahan atau kita bimbing anak ini agar dia tidak lagi terlambat untuk esok hari. Mungkin seperti itu, karena bagaimanapun kita sebagai guru itu dalam pendidikan itu disiplin positif yang berpihak kepada murid. Amin. Tanggapan ini. Jadi Bapak Ibu berdua ini panel saja. Pertanyaan pertama dari Ibu Kep, gimana Ibu Kep menyatakan misalnya banyak sekali kenyataan ini murid-murid yang kalau kita lihat itu sangat luar biasa, dan kita mengharapkan murid-murid ini yang memiliki disiplin positif. Nah, ketika kita sudah berusaha seperti itu, sudah berusaha semaksimal mungkin, nah kira-kira bagaimana prosesnya ini agar disiplin positif ini bisa tercapai atau bisa diterapkan secara keseluruhan kepada murid-murid? Itu pertanyaan pertama Ibu Radia. Itu dulu. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali Ibu Kep. Terima kasih atas pertanyaannya yang Ibu Kep sampaikan kepada kami. Bagaimana menerapkan disiplin kepada anak yang kita rasa sangat sulit ya untuk menerapkan disiplin anak di zaman sekarang ini. Yang pertama adalah yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah mendisiplinkan diri kita sendiri? Jadi sebelum mendisiplinkan anak, ayo sama-sama yang pertama kita lakukan adalah mulai dari diri dengan cara mendisiplinkan diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah pas jawabannya ya, cuman saya mengharapkan apa yang sudah diberitahukan tolong kita laksanakan sama-sama. Seperti yang tadi pohon tumbang hanya anak yang Orang dewasa tidak. Ya, orang dewasa hanya duduk, lari berteduh. Nah, usahakan semua kita
bekerja, apa yang akan kita laksanakan ke depan. Insya Allah ke depan kita akan melaksanakan awal tahun ajaran itu kita akan membuat kesepakatan ya antara saya dengan guru, antara perwalian dengan perwaliannya, yang dengan laboratorium IPA, bagaimana kita akan buat kesepakatan ya, insya Allah supaya kita kinerja kita yang ada di SMP 2 Anggrek itu bagus ya. Kita mulai dengan seperti itu. Bagaimana Pak Waka? Setuju ya? Ya, terutama seperti pemaparan dari jawaban dari Ibu Rabia, dimulai dari diri kita. Misalnya kehadiran kita di sekolah bagaimana? Ya, itu. Jelas kalau kehadiran kita terlambat ya, mana Ibu Rabia bodekat baru datang. Ya, di Bukepol itu baru datang kemarin. Jadi seperti itu ya, dalam bahasa Gorontalo itu. Mohon maaf di video tetap saya sisipkan bahasa Gorontalo juga. Ya. Jadi terima kasih. Insya Allah ke depan akan kita laksanakan karena semua pasti sudah jelas ini ya, bagaimana proses, bagaimana caranya, dan bagaimana tujuan daripada apa yang kita terima pada hari ini. Mungkin itu sekian. Baik, jadi kaitannya dengan penyampaian Ibu Kep tadi. Nah, ketika kalau ada siswa yang datang terlambat, yang keluar di jam pelajaran, yang bertugas bukanlah kesiswaan saja, akan tetapi kita semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Anggrek. Kalau saya tidak bisa jawab, juga sama pendapat dengan Ibu Rabia bahwa segala sesuatu itu pendidikan harus berpusat pada murid. Seperti Ibu Rabia bilang tadi bahwa pendidik itu adalah ibaratnya petani dan murid itu adalah orang petanaman. Mau jadi apa, mau jadi bunga yang cantik, bunga yang layu, bunga yang subur, tergantung dari petaninya. Jadi begitu juga guru. Ini anak mau jadi baik, mau jadi benar, tergantung gurunya. Mau jadi apa, tapi jangan pernah menerapkan hukuman. Mengapa ada kata disiplin positif? Yang tadinya yang kita tahu kata disiplin kan? Hanya disiplin. Disiplin tanpa positif itu artinya hukuman. Jadi disiplin tanpa positif itu hukuman. Jadi harus disiplin positif supaya tidak ada lagi yang merasa terhukum. Kita harus tahu bahwa anak-anak melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan. Yang seperti saya bilang tadi ada 5 kebutuhan yang mereka harus penuhi. Entah salah satunya itu apa yang kita tidak tahu. Dan tugas guru adalah ini mengetahui itu. Caranya melalui restitusi. Dan bukan restitusi. Saya rasa kita pernah menerapkan restitusi ini. Saya rasa, tapi belum yang lengkap. Jadi segitiga itu harus lengkap. Salah satu sisinya tidak ada, berarti tidak akan maksimal, tidak akan tercapai, tidak akan jalan. Jadi kita bangun dulu dari menstabilkan identitas dan berikut validasi tindakan yang salah dan langsung menanyakan keyakinan. Berdasarkan kita orang kesepakatan, bukankah yang terlambat itu kita apa? Jadi tergantung apa kita orang punya hukuman ini, tergantung kita orang sendiri, kita kesepakati apa saja, apa yang kita mau dan apa yang anak mau. Jadi kalau hukuman itu hanya berpihak pada satu arah, hanya maunya guru bukan maunya siswa, dan kita tidak tahu setelah hukuman ini mentalnya anak itu seperti apa, mendongkol, yang dalam hati anak kan tidak tahu. Saya sadar, saya pernah memarahi anak, tapi setelah saya mendapatkan ilmu ini, saya mulai kurang-kurangi, karena setelah kita marah itu pasti emosi anak itu kita tidak tahu apa yang ada dalam dirinya. Mungkin dia suami laki-lakinya, ibu ini, menina ini, begini. Dalam hati bu, dia tidak ungkapkan. Jadi jangan pernah menghukum baik fisik maupun kata. Mari kita bangun disiplin positif ini, bukan benar yang Ibu Kepala Sekolah bilang tadi. Kita bangun disiplin bukan hanya antara guru mapel dan siswanya, tapi juga antara kepala sekolah dan guru. Kita bangun kesepakatan sekolah, bukan hanya keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah yang seluruh kita yakini itu bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan untuk mencapai lingkungan yang aman, nyaman, dan anak akan kembali pada kelompoknya dengan perasaan yang lebih tenang. Bukan kita kembalikan anak pada teman-temannya dalam perasaan yang nyaman dan enak ya, bukan perasaan yang masih mendongkol. Yang berikut, apakah Bapak Ibu guru selama ini sudah berpihak pada murid?
Apakah Bapak Ibu sudah berpihak pada murid? Apakah sudah menjadi guru yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran KHD? Apakah Bapak Ibu sudah membangun keyakinan kelas yang kesepakatannya yang sudah disepakati bersama, bukan hanya satu orang guru saja, tetapi ke-30 anak dalam kelas itu harus menyepakati, harus meyakini. Yang berikut, sebuah pembiasaan yang berulang akan menjadi sebuah budaya. Jadi diulang, jangan pernah ada kata menyerah. Kita yakini bahwa sebuah kegiatan yang berulang pasti akan menjadi sebuah budaya. Yang berikut, jangan pernah hukum anak dengan sebuah penghargaan. Jadi jangan sampai ada rasa iri dari anak lainnya yang tidak dapat penghargaan. Jadi kita kembali lagi bahwa motivasi intrinsiknya atau dari motivasi eksternal. Budayakan dari intrinsiknya supaya anak mencari ilmu bukan mencari nilai. Jadi jangan sampai anak yang mencari guru ini yang dia kejar sampai di dalam guru hanya untuk nilai, bukan untuk ilmu. Jadi jangan pernah berkecil hati Bapak Ibu. Kita punya pembelajaran berdiferensiasi. Setelah ini modul 2.1-nya kami ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya, bukan hanya kebutuhan gurunya, tapi sesuai dengan kebutuhan anaknya. Mau jadi apa anak? Karena anak itu sudah punya potensi. Anak lahir dengan potensi, Bu. Tugas guru adalah menebalkan laku itu. Di dalam potensi yang 88% yang tersembunyi, tugas guru adalah mengangkat keluar. Mau anak ini seperti apa? Anak yang suka musik, jangan paksakan dengan anak yang suka menulis. Nah, itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita harus tahu dulu ini anak kita butuh apa. Benar sekali seperti Pak Rabia bilang tadi, Ki Hajar Dewantara ini membuat sebuah taman siswa. Pembelajaran pendidikan pada zaman kolonial itu hanya untuk orang kaya, hanya untuk orang yang supaya lulus CPNS supaya jadi ASN. Itu pendidikan pada zaman dulu. Akhirnya setelah itu Ki Hajar Dewantara mengangkat pendidikan Indonesia, dan mengapa kita sekarang digenjot untuk menerapkan pendidikan yang selalu berpusat pada murid. Kurikulum Merdeka menghampa pada anak dan pendidikan yang menuntun, bukan yang menuntut. Karena menuntut itu hanya maunya guru, tapi menuntun anak sesuai dengan potensinya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang berikut, jangan tanya di mana anak punya masalah. Jadi ketika guru juga punya masalah. Jadi guru punya segudang masalah tentang anak di rumah, tentang suami, tentang masak apa. Begitu juga anak Bapak Ibu, anak juga punya masalah. Jadi jangan pernah menghakimi anak. Kita bangun komunikasi seperti yang dia bilang tadi, membangun komunikasi efektif. Jadi mari kita budayakan segitiga restitusi ini. Segitiga yang lengkap, bukan segitiga yang satu sisinya hilang. Jadi dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita belum menerapkan ini. Jadi jangan pernah berkecil hati, tidak ada, anak-anak itu tidak akan berubah. Jangan. Kita belum mencoba. Kita akan, kebiasaan yang berulang akan menjadi sebuah budaya. Demikian, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, atau ada yang disampaikan. Benar yang dikatakan oleh Ibu Ning tadi bahwa anak itu punya potensi masing-masing. Kurang gurunya akan mengarahkan, akan dituntun ke arah yang mana. Jadi jangan pernah mengikuti maunya guru, tapi mengikuti maunya anak. Guru ini bertugas hanya menebalkan. Kalau anak itu sudah garis samar-samar, tugas guru adalah menebalkan garis samar-samar itu. Caranya komunikasi, segitiga restitusi, disiplin positif. Disiplin harus dengan positif, bukan hanya disiplin. Karena disiplin tanpa kata positif yaitu hukuman. Jadi harus disiplin positif yang nilai-nilai kebajikan seperti Rabia punya tadi, yang keyakinan kelas dengan kata positif bukan kata-kata yang negatif. Dan mari kita jalankan apa yang sudah menjadi harapan Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa tahun depan, tahun ajaran baru, mari kita laksanakan keyakinan. Jadi keyakinan bukan hanya antara guru dan guru dan siswa, tapi kepala sekolah dengan guru dan semua. Jadi dengan kita yaya dan semua, mari kita yakini bahwa nilai kebajikan yang akan kita tuangkan dalam keyakinan itu menjadi sebuah keharusan yang harus kita capai bersama. Demikian dari saya dan Ibu Rabia. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau pas? Ya, silakan Ibu Nur. Tadi dari pemakaran itu yang dicontohkan itu untuk segitiga restitusinya itu hanya ketika ada masalah di luar pembelajaran.
ketika orang dapat itu di dalam kelas, kira-kira bagaimana itu? Sedangkan kita kan sebelum mengajar ini sudah buat modul pembelajaran, bagaimana langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana ketika terjadi masalah di dalam kelas, apakah segitiga diskusi ini akan kita lakukan? Berarti akan menerbitkan modul yang telah kita buat sebelumnya. Jadi ini, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan dan tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Jadi ketika ada kejadian dalam kelas, kita simpan dulu. Oh, mengapa ini anak tidak kerja tugas? Mengapa anak yang pintar tadi yang bisa menjawab bahasa Inggris tiba-tiba diam? Nah, itu yang menjadi begitu, benar? Jadi kita simpan, setelah itu kita restitusi. Kita undang dalam ruangan, kita bilang kenapa bahwa anak itu berbuat salah itu tidak masalah. Salah itu manusiawi. Saya juga pernah berbuat salah. Jadi Ibu Nur bilang ke anak, saya juga pernah berbuat salah dan itu manusiawi. Nah, yang ini. Jadi kita mulai validasi. Kira-kira bisa cerita ke Ibu mengapa Fajar tidak kerja tugas bahasa Inggris? Nah, jadi langsung dia cerita. Pasti dia cerita. Jadi dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut, tanpa penekanan dan tanpa kata-kata verbal yang menyakitkan, pasti dia akan cerita. Iya, nanti setelah segitiga restitusi itu diselesaikan di suatu tempat, boleh kita undang, ya seperti itu. Jadi permasalahan di kelas, ya biarlah di kelas. Jadi setelah itu kita bawa dan kita restitusi. Dengan harapan setelah pertemuan selanjutnya tidak akan terjadi lagi Tevaldi ini yang tidak kerja tugas atau Fajar yang tidak kerja tugas atau misalnya Arlan yang tidak kerja tugas. Jadi kita lihat lagi ke motivasi internalnya. Jadi jangan sampai anak kerja tugas cuma untuk cari nilai. Jadi usahakan karena ingin belajar. Demikian jawaban dari kami. Mungkin Ibu Arli ingin mengatakan? Pas. Ya, Ibu Arli. Ya, jadi mulai dari diri, benar sekali ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi ketika hati mulai tergerak, usahakan insya Allah anak-anak pun akan tergerak. Kita belum coba. Mari kita coba bersama di semester yang baru, semester yang jauh. Demikian pemaparan dari kami. Yang sempurna itu hanya milik Allah, dan yang salah itu biarkan kembali kepada kami berdua. Terima kasih. Tetap salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan aksi nyata diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Tetap bergerak, tergerak dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.